Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga ya kabarnya baik-baik aja ya teman-teman semua dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oke guys, kali ini di seri saham pilihan kali ini kita akan menganalisa teknikal saham ya, seperti saham Adro, ITMG, BSDE, JTRA, RALS, GoTo, SII, MDKA, BMRI, dan juga AALI tentunya guys. Konten ini saya buat di hari Minggu, tanggal apa namanya ya, kisaran bukan tanggal 22 ini ya sebenarnya sih. Di hari Minggu sih lebih tepatnya sih ya guys ya. Tapi ya harapan saya mudah-mudahan konten ini bermanfaat deh. Ini bukan Dan konten ini saya buat di tanggal 26 Februari 2023 ya kan dengan tapi estimasinya sih dari analisa teknikal saham ini kita nanti dari tanggal 27 Februari sampai tanggal 10 Maret 2023 dan tentunya disclaimer on guys gitu. Tapi sebelum saya lebih lebih jauh lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya dengan menekan tombol like, share, subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih ya sudah men-subscribe channel YouTube ini. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya karena saya gak hanya sekedar share tentang saham aja, banyak banyak yang ingin saya share. Seperti ini mungkin nanti ada game juga, ada game ya, game harian aja sih. Saya bukan game pro, tapi saya suka main game gitu ya supaya nggak pusing aja gitu, nggak jenuh aja. Masa kita saham terus. Ada juga podcast juga dalam bahasa Madura dan juga tentunya ada motovlog dong, salah satu hobi saya juga. Oke, kita lanjutkan ya guys ya. Jadi gini guys, izinkan saya memperkenalkan sedikit yang namanya fitur smart dari RHB Sekuritas ya. Kali ini ada Smart Fee, itu biaya transaksinya 0,08%. Ada juga Smart Rate itu untuk akun margin ya. Per harinya itu bunga marginnya itu terendah itu 0,025% per hari, bisa sampai mendapatkan bunga terendah seperti itu. Juga ada Smart Analyzer. Di sini ada fitur dari Aro ya, yang makin smart itu sudah saya sempat ulas juga di prediksi saham nih. Kalau teman-teman ngikuti yang prediksi saham ada kok saya ulas juga. Dan pastinya dapat smart point di mana teman-teman setiap mendapatkan sorry, teman-teman akan mendapatkan satu poin setiap kali transaksi begitu guys. Dan satu poin ini nanti itu linear dengan Rp1 bisa dikonversikan di akun GoPay dengan minimal kalau udah terkumpul 15.000 poin atau Rp15.000 tentunya. Oke, itu apa promo dari RHB Sekuritas. So, tunggu apa lagi ya? Langsung aja download aplikasi RHB Sekuritas di Google Play Store ataupun di App Store ya untuk yang pengguna iOS juga. Kalau ada pertanyaan langsung aja kontak WA saya di 081334708762 atau follow juga akun Instagram saya di @sobri11. Oke, langsung dapatkan special offer Smart Fee, Smart Point, and Smart Rate tentunya. Oke, langsung aja nanti teman-teman akan mendapatkan daily update and review market, stock analysis, recommendation, intensive customer assistance, supported a very interesting promo from RHB Sekuritas Indonesia to term and condition tentunya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Saya nggak akan lama-lama sih gitu. Sebenarnya cepat-cepat juga sih guys gitu. Oke, langsung saja di sini. Saya sini menggunakan trading view ya. Saham-saham yang akan kita analisa itu seperti ini ya. Di antaranya adalah saham Adro, TMG, BSDE, CTRA, RALS, GoTo, ASII, MDKA, dan juga BMRI. Oke, kita mulai langsung dari Adro ya teman-teman. Di sini saya langsung menggunakan range-nya saja gitu ya. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau langsung kontak WA saya boleh kok. Atau nanti kalau udah jadi klien saya gitu kita bisa sering diskusi kok nanti. Oke. Oke, langsung. Ini yang menarik buat saya. Memang di sini untuk Adaro Energi Indonesia Tbk ya. Ini ada net sell volume ya. Tapi di hari Kamis kemarin ya sempat baik gitu sinyalnya. Tapi nanti teman-teman tetap perhatikan situasi kalau saham-saham komoditas gold ini ya atau batu bara, perhatikan harga komoditasnya aja. Oke, langsung saja kita mulai range untuk saham Adro ini setidaknya sampai tanggal 10 Maret nanti ya 2023 itu supportnya di Rp2.770 per lembar ini support ya dan resistennya di 3.040 ya Rp3.040 per lembarnya sampai 3.100 tentunya strong resistennya. Kalau resistennya itu 3.040 ya. Tapi range-nya pergerakannya kalau teman-teman mau masuk itu di rentang 2820 sorry 2.770 sampai 2.820 ini rentang area buy-nya. Selama dia masih di bawah 2950 kita bisa beli deh gitu. Tapi kalau udah di area 2950 sebaiknya
kita amati dulu atau kita hindari dulu deh. Kita cari yang lain gitu maksudnya. Oke, itu saham ADRO atau Adaro Energi Indonesia. Kita lanjut ke saham berikutnya. Ada saham ITMG, Indo Tambang Raya Megah Tbk guys di sini. Oke. Oke, support dia di 34.700 rupiah per lembarnya ya. Support pertama, support duanya di 33.625 rupiah per lembarnya. Kalau misal nanti terjadi koreksi guys gitu, selama dia masih di area 33.625 sampai 34.700 rupiah itu kita masih masih bisa tenang. Tapi hati-hati kalau udah di bawah 33.625 ya pastikan stop lossnya teman-teman. Oke? Disclaimer on. Nah, resistennya di mana? Resistennya terdekat itu di 36.575 rupiah sampai 37.025 rupiah per lembarnya. Untuk itu resisten duanya guys gitu. Dan kita bisa buy selama saham ini berada di area 34.700 sampai 35.125 rupiah per lembar ya itu area buy-nya gitu. Kalau misalnya kita nggak dapat, kita mau ngejar ya sebisa mungkin kita beli kalau dia di bawah 36.025. Nah, kalau kita di bawah 36.025 itu nggak apa-apa sih kita bisa buy. Tapi kalau udah di 36.025 per lembar, sebaiknya kita amati dulu deh gitu. Kita amati dulu pergerakannya. Kalau nanti dia ada koreksi balik ke 35.125 sampai 35.575 itu masih boleh beli. Tapi kalau udah di area 36.025 kita amati dulu. Ya kalau break kalau enggak. Nah gitu ya kan. Oke, lanjut. Berikutnya ada saham BSDE guys. Di sini. Sorry guys, memang saya agak kurang fit aja. Jadi kemarin memang sempat vakum ya beberapa hari saya nggak upload video gitu. Oke, untuk saham properti ini sendiri sih saran saya teman-teman ini lebih lebih memilah aja gitu. Adanya sentimen di saham-saham ini atau corporate actionnya gitu. Karena apa? Karena di tahun 2023 ini kalau menurut saya selama masih ada bayangan resesi dan juga inflasi tentu akan diikuti dengan suku bunga. Kalau suku bunganya naik terus, maka ini kurang kurang bersahabat di sektor properti seperti itu guys. Oke, lanjut. Oke, ini ini keliru saya nih. Sorry bentar. Saya akan BSDE yang Indonesia ya. Oke, sebentar. Kita masih loading guys di sini. Bentar ya. Oke. Oke, PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE kode sahamnya. Oke. Supportnya saham ini di level harga 925 dan resistennya di 970 rupiah per lembarnya itu sebagai resistennya guys gitu. Ya kan dan kita bisa buy kalau saham ini kita bisa buy di area 925 sampai 930 rupiah per lembarnya gitu. Tapi kalau misalnya di bawah itu ya nanti kalau misalnya melemah itu bisa ke area support 2-nya ke sampai ke level harga 880 rupiah per lembarnya. Nah, kalau udah di area ini sebaiknya kita ya kalau mau stop loss ya stop loss gitu misalnya ya. Tapi kalau memang masih yakin teman-teman gitu bisa aja sih. Selama dia masih di bawah 945 kita bisa buy. Tapi kalau udah di area 945-an ini kita harus hati-hati deh gitu. Ya kan takutnya nanti ada koreksi gitu. Oke. Tapi untuk resistennya dia memang di 970 dan resisten duanya itu 985 rupiah per lembarnya. Ini resisten 2, ini resisten 1 di 970-an guys, oke. Jadi kalau dia masih di area di bawah 945 kita bisa buy. Tapi kalau udah di area 945 sebaiknya kita hati-hati itu karena saya khawatir nanti akan ada profit taking aja sih. Gitu. Oke, lanjut ke saham berikutnya ke saham CTRA. Sebentar, kita masuk ke saham CTRA guys atau Ciputra Development Tbk di sini. Oke, sebentar. Oke, untuk saham CTRA ini sendiri ya, ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan BSDE harganya ya. Oke, supportnya itu di 920 dan support 2-nya di 885 ya, support 3 di 865. Ini sama sektor properti, jadi teman-teman harus paham juga bagaimana tren suku bunga gitu ya untuk supaya kita bisa maksimal kalau mau masuk ke sektor ini gitu. Oke. Dan area resistennya di level harga 985, resisten 2-nya di level harga 1020-an guys gitu. Nah, kita bisa buy di area 920 sampai 935 gitu. Asalkan selama saham ini masih di bawah 960 menurut saya sih masih oke. Tuh, Mas terus kalau misalnya kita mau beli di 950 gimana? Ya fine-fine aja, tapi sekali lagi kalau dia udah nyentuh 960 ya saya khawatir aja nanti gak kuat gitu. Karena nanti dia di 985 sih. Tapi kalau teman-teman yakin apalagi nanti ada corporate action misalnya nggak apa-apa sih, tapi hati-hati karena resistennya dia di 985 guys gitu. Oke. Itu untuk saham Ciputra atau CTRA di sini. Kita lanjut ke saham berikutnya ada saham RAL di sini.
Oke, sebentar kita langsung ke Samral sih guys ya. Oke teman-teman ini Samral sih ya. Ini kemarin sinyalnya baik ya di sini. Oke, di sini supportnya di area 665 ya, support satu, support 2 di 620 ya kan, dan resistennya di level harga 910, resisten 2-nya di 9 di 720, resisten satu di 710 guys gitu. Nah, kita boleh beli selama dia di bawah 965 gitu. Jadi kalau kondisi kayak gini gimana? Sebenarnya ya idealnya kita bisa buy kalau di 655 sampai 665 ya kan. Nah, ini area pivotnya 685. Selama saham ini kuat di area 685, sah-sah saja kalau kita mau beli, ya kan, sah-sah saja gitu. Selama dia masih di bawah 695, 710 kita masih boleh buy lah gitu, ya kan. Tapi kalau udah di atas 710 break misalnya itu gimana? Itu balik lagi ke trading plan teman-teman. Mungkin bisa kita tunggu dia koreksi dulu baru kita masuk, atau kita juga bisa nyari saham lainnya tentunya. Oke. Intinya sih ini area ideal untuk buy di ini di 655 sampai 6 iya 655 sampai 665 rupiah per lembar ya. Ini area relevan kita kalau buy gitu. Kalau di 685 boleh, selama kuat di atas ini kita bisa beli kok sebenarnya sih. Tapi sekali lagi kita harus hati-hati kalau udah di area 695 sampai 710 guys. Oke. Oke, lanjut kita ke saham berikutnya, ada saham GoTo. Nah, ini kenapa sih saya kok masuk juga ke saham GoTo gitu? Ini kan masuk gorengan gitu. Gorengan, iya, saya pikir begitu. Cuman dia kan juga kapitalisasinya besar nih gitu, guys. Ya kan? Jadi ini juga menarik sih untuk kita perhatikan gitu ya. Sekali lagi disclaimer on, ini hanya sekedar range-nya saja yang saya sampaikan. Oke, lanjut. Untuk range-nya dari saham GoTo atau Gojek Tokopedia ini sendiri, itu di area support 202, support 2 di 6, di 96 rupiah per lembar, support 3 di 91. Kalau udah di bawah 91 ini harus hati-hati ya. Harus pasang, kalau yang trading sih harus pasang stop loss-nya ya, oke. Tapi kalau yang memang long term investment, saya pikir sih oke lah gitu. Balik lagi ke trading plan atau ke view investasi teman-teman itu sendiri, oke. Oke, di sini untuk resistennya di mana? Resistennya saham ini berada di area 128 rupiah per lembar sampai resisten duanya di 132 rupiah per lembar gitu. Itu resisten satu dan resisten duanya. Kita bisa buy kalau selama saham ini di bawah 125. Kalau udah di area 125 itu area profit takingnya sih, saya khawatirnya di situ. Tapi kita bisa buy nih kalau misalnya saham ini dari 102 sampai 116 kita bisa buy di area harga itu gitu. Kalau memang dia kuat di 119 nantinya itu berarti ada peluang dia mau uptrend, hanya apakah mampu saham ini tembus serang resistnya di 132 itu sih menurut saya. Oke, lanjut ke saham berikutnya, kita saham Astra. Oke guys, jadi saya kasih clue di sini buat teman-teman ya. Saya sering apa ngisi seminar, bukan seminar ya, mungkin sekedar sharing gitu di live IG. Jangan lupa follow IG @sobri11 ya juga. Apa namanya? Saya sering ngomong gini sih, sharing aja sih. Bahwasanya kalau gotonya gerak, Telkom dan Astra juga bisa dicermati. Itu aja sih gitu. Nah, di sini ada Astra Internasional ya, TBK ya, atau ASII kode sahamnya di situ. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk emang race-nya beberapa hari terakhir tuh Astra tuh kayak ketekan gitu, ketahan gitu ya untuk naik gitu. Tapi overall sih menurut saya ini saham saham LQ45, ini saham bagus, ini saham blue chip juga gitu. Jadi kenapa kita nggak coba untuk nyicil lah untuk semi investasi, menurut saya sih oke gitu guys. Tapi kalau untuk trading ya kita harus lihat, perhatikan juga pergerakan dari GoTo. Oke, support dari Astra ini sendiri di level harga 5.550 rupiah per lembar, support duanya di 5.300-an guys gitu. Kalau udah di bawah 5.550 ini kita harus hati-hati nih, kita harus siap stop loss-nya. Dan untuk resistnya dia di 5.800 sampai resist 2-nya di 6.025 sih gitu. Oke, ini ada sinyal buy di sini. Level buy-nya sebenarnya lebih ideal kalau dari range 5.550 sampai 5.575. Terus kalau saya mau beli gimana Mas misalnya? Fine-fine aja selama saham ini masih di bawah 5.750 kita bisa koleksi kok. Seperti itu, ya kan? Kalau di bawah 5.750 dan kuat di 5.675, saham ini menarik sih sebenarnya untuk kita perhatikan seperti itu. Oke, disclaimer on. Itu saham Astra. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham MDKA. Ini lumayan agak banyak guys, karena saya pikir rentang waktu 10 hari itu bisa lah untuk beberapa saham gitu menurut saya. Jadi itulah kenapa saya berikan beberapa saham. Mungkin nanti kalau untuk update saya ada di ini ya, ada di short aja, short video aja gitu. Harapan saya nanti ke sana sih. Jadi saya mungkin bisa update harian gitu, apa yang kita menarik gitu lah. Estimasinya tetap sama 10 harian gitu guys. Oke, lanjut.
Untuk saham MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk, memang sektor metal mining ini juga menarik sih menurut saya, sih apalagi dengan tren inflasi gitu. Oke, lanjut di sini. Ini ada candle doji guys di sini. Untuk supportnya saham ini berada di level harga 4.260 rupiah per lembar, ya kan? Di situ. Oke, di level harga 4.260 itu supportnya gitu. Dan support jualnya di 4.060. Jadi kalau udah dia bergerak di area atau di bawah 4.260 ini kita harus hati-hati ya. Kalau yang mau trading stop loss, nah ini hati-hati. Tapi kalau untuk mid long menurut saya sih masih oke sih gitu. Oke, disclaimer on. Resistennya di 4.830 rupiah per lembar dan resisten duanya itu di level harga 4.950. Saya membaca beberapa outlook gitu bahwasanya ini saham akan menuju 5.000. Ya siapa tahu ya kan, tapi disclaimer on ya teman-teman. Oke, ini sudah ada sinyal doji di sini. Ini menarik saham ini. Kita bisa buy dari level harga 4.260 sampai level harga 4.300. Kita bisa buy di area itu. Tapi kalau udah di area 4.770 kita harus hati-hati guys ya. Saran saya sih kalau kita mau beli ya kalau bisa sih di bawah 4.770 gitu ya kan. Kalau kita mau koleksi lagi saham ini bisa di area 4.260, 4.300. Ya paling enggak di 4.000 terakhir di level harga 4.550 rupiah lah per lembarnya. Kalau kita mau masuk di saham MDK ini. Oke, berikutnya ke saham BMRI. Ini saham andalan saya juga sih. Ini ada doji juga di sini. Oke, untuk BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, ini juga menarik sih. Supportnya itu di level harga 9.925 rupiah per lembarnya itu support satu. Support duanya di level harga 9.575 gitu. Ya kan? Nah, teman-teman kalau udah di area 9.900-an lah menurut saya itu kita bisa cicil sih sebenarnya sih. Tapi kita juga jangan full power gitu. Apalagi kalau di bawahnya gitu. Tapi kalau berdasarkan teknikal kali ini ya di level support 9.925, resistennya juga di 10.550 rupiah per lembar. Ini level resistennya di 10.550 dan resisten duanya atau strong resistnya itu di 11 ribuan saat ini gitu. Nah, kita bisa buy sebenarnya sih buy-nya sih lebih enak sih kalau di area 9.925 sampai 10.000. Ini area yang menarik untuk kita buy gitu. Tapi teman-teman selama saham ini masih di bawah 10.300 kita bisa koleksi sih sebenarnya gitu. Ya kan apalagi kalau dia kuat nih nantinya di 10.150 rupiah per lembarnya. Oke, selamat on itu untuk saham MDKA, sorry untuk saham apa namanya BMRI ya teman-teman ya di sini. Kita akan lanjut ke saham AALI guys di sini. Ya, kan ke saham AALI atau ini grup Astra juga sih, Astra Agro Lestari ya. Ya kita perhatikan kalau CPO itu harga CPO-nya aja deh gitu, sentimennya bagaimana gitu. Ya kan? Oke, supportnya di level harga 8.100, support 2 di 7.875. Kalau udah di area 8.100 ke bawah kita harus hati-hati. Kalau yang mau trading ya itu harus hati-hati, harus disiplin dengan stop loss-nya. Dan resistennya di level harga 8.500 rupiah per lembarnya. Strong resistnya, long targetnya tuh bisa aja ke 8.900. Tapi saran saya sih perhatikan sektor CPO juga sih. Saran saya gitu. Kita bisa kolek sebenarnya kalau saham ini menarik sih kalau di koleksi itu dari level harga 8.100 sampai 8.175. Nah, kalau udah di area harga ini ya sekali lagi kalau udah di 8.375 nih kita lebih baik kita ambil aman aja deh, kita cari dulu yang lain. Sebenarnya nanti kita tunggu tunggu apakah dia koreksi. Kalau koreksi misalnya kuat di 8.300 kita bisa ambil di area ini. Ya paling enggak di area 8.100 sampai 8.300 bolehlah kita koleksi. Seperti itu guys untuk saham Astra Agro Lestari Tbk atau ALI ya. Oke guys, itu saja dari saya. Oh, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saran saya tetap berkonsultasi ya dengan para praktisi di pasar modal, dengan broker teman-teman sih gitu. Harapan saya ke sana. Saya sering baca berita juga dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share-nya. Dan tentu kalau yang belum subscribe, yuk ditekan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya guys. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar atau langsung aja kontak WA saya di sini 0813 3470 8762 dan langsung download aplikasi RHB Sekuritas di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk di pengguna iOS tentunya. Oke, dapatkan Smart Fee, Smart Wallet, dan Smart Trade dari RHB Sekuritas. Masukkan kodenya ya, kodenya itu kodenya BM5. Jadi pilih mengetahui RHB dari salesnya, masukkan kode salesnya itu BM5 guys itu agar nanti bisa terkoneksi dengan saya. Oke, sekali lagi terima kasih dan happy weekend. Oh, besok udah Senin sih. Ya,
Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan teman-teman. Salam buat keluarga. Sekali lagi terima kasih. Tunggu updatean saya berikutnya di konten video berikutnya. Stay safe, stay healthy, happy lucky, happy trading, and happy investing. Saya Maulana Nur Sobri, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.